Hai, aku Fatma. Aku Alzena. Aku Mila. Kami adalah mahasiswi Administrasi Publik Unsud tahun 2018. Sebenarnya apa sih yang kalian tahu dari birokrasi? Apakah yang muncul dalam benak kalian adalah sesuatu hal yang lamban? Ataukah berbelit-belit? Birokrasi sebenarnya adalah struktur yang sudah diorganisasi atau sistem rasional yang telah dirancang sedemikian rupa bentuknya supaya memungkinkan terjadinya kebijakan publik yang efektif dan efisien. Lalu, fungsi birokrasi itu apa sih? Fungsi birokrasi yang pertama adalah administrasi, yang kedua pelayanan, yang ketiga regulasi, dan yang keempat pengumpulan informasi. Tujuan dari birokrasi yaitu diantaranya menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan pemerintah, melaksanakan program dan kegiatan demi mencapai visi dan misi, memberikan pelayanan pada masyarakat dan melakukan pembangunan yang merata, berperan sebagai penghubung antar masyarakat dengan pemerintah. Lalu, apa saja ya karakteristik birokrasi? Karakteristik birokrasi yaitu spesialisasi, formal, hierarki, rasional, disiplin, terstruktur, dan impersonal. Birokrasi memiliki beberapa tipe yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama Federal Agencies, yang kedua The Cabinet Department, yang ketiga Federal Corporation, yang keempat Independent Regulatory Agencies. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi jalannya suatu birokrasi? Yang pertama adalah faktor individu, yang kedua faktor budaya, yang ketiga faktor organisasi dan manajemen, yang keempat adalah faktor politik. Nah, indikator kualitas birokrasi sebuah negara itu terukur pada kemajuan sebuah negara. Kemajuan sebuah negara berjalan searah dengan tingkat birokrasi yang baik. Birokrasi yang baik akan mendukung keberhasilan pembangunan sebuah negara. Dan birokrasi yang efektif mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Mengapa sih reformasi birokrasi perlu kita lakukan? Ya, karena birokrasi yang buruk dapat menciptakan ekonomi biaya yang tinggi, sehingga muncul korupsi, aturan yang membebani, biaya pengurusan seperti izin, lisensi, dan persetujuan, serta ketidakpastian hukum mengakibatkan meningkatnya resiko bisnis. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana itu birokrasi secara umum, apakah kalian tahu apa saja sih contoh pelaksanaan birokrasi di Indonesia ini? Ya, di sini kami akan membahas tentang bagaimana pelayanan birokrasi seperti BPJS yang ada di Indonesia. Nah, sejak tahun 2014, pemerintah telah mengeluarkan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN berupa BPJS. Tapi, tahukah kamu bagaimana birokrasi BPJS tersebut? BPJS Kesehatan juga merupakan sarana kesehatan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan meringankan masyarakat Indonesia agar mendapat akses kesehatan yang mudah. Sehingga warga negara baik tua maupun muda wajib mendaftar program BPJS untuk mendapatkan layanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS. Apa sih pentingnya kita mendaftar program BPJS? Jawabannya, supaya kita tidak perlu khawatir apabila mendadak sakit, dengan BPJS akan mengcover keperluan kita. Nah, untuk cara pendaftaran BPJS ini tentunya dihadapkan dengan beberapa prosedur yang membutuhkan beberapa langkah. Pertama-tama, siapkan dulu dokumen yang diperlukan berupa fotokopi buku tabungan, pas foto 3x4 semua anggota keluarga,
fotokopi KTP atau paspor, dan fotokopi KK. Kemudian, cara pendaftaran BPJS itu kita datang dulu ke kantor BPJS terdekat. Ambil nomor antrian dan formulir DIP yang sudah disediakan kantor. Tunggu waktunya dipanggil. Lalu, serahkan berkas ke petugas BPJS Kesehatan. Petugas akan memberikan nomor virtual account yang menjadi bukti telah didaftarkan. Setelah mendapat nomor virtual account tersebut, lakukan pembayaran iuran pertama melalui bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan akhirnya, kartu BPJS bisa kita gunakan setelah 14 hari kerja. Oke. Terdapat 3 kategori BPJS berdasarkan perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Ketiga kategori tersebut adalah: pertama, iuran sebesar Rp160.000 per orang per bulan untuk mendapatkan pelayanan ruangan kelas 1. Yang kedua, iuran sebesar Rp110.000 per orang per bulan untuk perawatan ruangan rumah sakit kelas 2. Dan yang ketiga adalah iuran Rp42.000 per orang per bulan untuk mendapatkan pelayanan ruangan di rumah sakit kelas 3. Berikut adalah tata cara penggunaan kartu BPJS Kesehatan. Yang pertama adalah menuju fasilitas kesehatan tingkat 1 meliputi puskesmas, klinik, dan dokter praktek dengan membawa KTP dan kartu BPJS. Yang selanjutnya menuju ruangan pelayanan BPJS untuk melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, petugas akan memberikan nomor antrian, lalu nama pasien akan dipanggil untuk pemeriksaan. Apabila dokter tidak mampu menangani pasien, maka pasien tersebut akan diberi rujukan ke rumah sakit. Selanjutnya menuju rumah sakit rujukan, membawa kartu BPJS asli dan dokumen rujukan dari Vaskes tingkat 1 dan melakukan pemeriksaan hingga pengobatan. Pasien dengan kondisi darurat yaitu sakit yang menyebabkan cacat atau kematian bisa langsung mendatangi rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS. Di Vaskes tingkat pertama ini, kita akan mendapatkan pelayanan yang pertama, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis. Yang kedua, kita akan mendapatkan tindakan medis. Yang ketiga, kita bisa menjelaskan transfusi darah. Yang keempat, kita bisa melakukan rawat inap. Yang kelima, kita dapat pemeriksaan diagnostik laboratorium tingkat pertama. Sedangkan pelayanan di rumah sakit diantaranya: pertama, pemeriksaan, pengobatan, konsultasi dengan dokter spesialis. Yang kedua, kita bisa dapat tindakan medis dari dokter spesialis. Yang ketiga, kita akan dapat transfusi darah. Yang keempat, bagi rawat inap bisa rawat inap di ruang intensif maupun non-intensif. 5 anggota yang sudah pasti menjadi peserta JKN, yaitu anggota TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan beserta anggota keluarganya, dan anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri beserta keluarganya. Semua pegawai sipil di Indonesia beserta keluarganya, peserta JPK Jamsostek beserta keluarganya, dan para penerima bantuan iuran. Tapi teman-teman, adanya BPJS di Indonesia ini ternyata ada beberapa masalah yang kita bisa lihat. Nah, ternyata banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti prosedur birokrasi jaminan kesehatan nasional yang dianggap terlalu rumit. Alasan banyak masyarakat tidak mau mengikuti prosedur birokrasi itu karena antrian yang begitu panjang karena terlalu rumitnya administrasi peserta BPJS. Hal ini juga salah satu hambatan birokrasi BPJS yang membuat kesannya ini birokrasi ini dianggap bertele-tele mengenai di mana tempat fasilitas kesehatannya dan di mana dia harus berobat jika dirujuk dan sebagainya. Peraturan yang masih perlu dilakukan perbaikan seperti halnya perubahan kapitasi agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal.
Hal demikian diharapkan pemerintah dapat memperbaiki sistem birokrasi yang sudah berjalan ini dan memperbaiki pelayanan yang sudah seharusnya dievaluasi terus-menerus perkembangannya. Oke teman-teman, jadi udah pada paham kan gimana gambaran dari birokrasi itu? Jadi kesimpulannya adalah reformasi birokrasi harus terus dilakukan sejalan dengan perubahan lingkungan yang dinamis demi terciptanya pelayanan yang baik